Oke, selamat malam semuanya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Cecilia dan rekan saya Nova Anugrah dan Fasya Aura Farensia. Jadi di sini kita mengenai materi deteksi ikan tuna dan produksi olahan berbasis protein dan DNA barcoding. Jadi kita mulai presentasinya. Oke, di sini ada pendahuluan. Jadi, DNA barcoding merupakan suatu teknik molekuler untuk mengidentifikasi spesies menggunakan perbedaan urutan nukleotida dan daerah gen yang terstandar. Ini menurut Stockel dan Hibbert 2008. Deteksi keaslian ikan dapat dilakukan secara fisik, morfologi, protein, sodium deodosil, sulfonat, polyarislamid, gel, elektroforesis, STSP, isoelectric forcing, EAF, isozymus staining, and immunoreactive ELISA. Ini menurut Artines et al. 2003 dan molekuler DNA ini menurut Locke dan Baresdeley 2000. Nah, di sini kita masuk metodenya. Jadi metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu koleksi sampel analisis berbasis protein menggunakan SDISP, analisis berbasis molekuler DNA barcoding, meliputi ekstraksi DNA, desain primer, amplifikasi PCR, sequencing, dan phylogenetik hasil sequencing. Dan mungkin dilanjut oleh teman saya. Oke, untuk hasil pembahasannya yang pertama di sini ada SDS page. Pola protein pada ikan segar dan stik itu terlihat lebih tebal dan jelas dibandingkan pada tuna kalengan karena tuna kalengan telah dipanaskan dalam suhu tinggi sehingga protein itu terdenaturasi dan perlu dilakukan identifikasi lanjutan berbasis DNA. Yang kedua ada pohon filogenetik. Konstruksi pohon filogenetik menggunakan metode Neighbor Joining Tree dengan K2P model dan nilai bootstrap 1000 replikasi. Spesies Balanoptera amurai dijadikan outgroup karena perbedaan nukleotida yang signifikan dengan sampel TU2, TU3, TU4, TU5, K dan ST itu diketahui membentuk clade dengan T albacers. Sedangkan TUL membentuk AKD dengan T abesus. Selanjutnya yang ketiga itu ada desain primer. Desain primer mengambil sekuen tunus gen cheat to parsial mitokondria melalui NCBI dan diolah dengan mega 6 lalu didapatkan daerah conserve SID-B pada rentang daerah 445 BP untuk forward dan 1064 PB untuk reserve sehingga diperoleh panjang fragmen sebesar 620 PB. Parameter yang digunakan itu jumlah basa yaitu sekitar 18 sampai 22 basa, suhu annealing antara 50 sampai 70 derajat Celcius, persentase G atau C itu antara 40 sampai 65%, basa pada ujung hilir yaitu G atau C, meminimalkan terjadinya loops dan self annealing. Yang keempat ada ekstraksi dan amplifikasi DNA. Hasil ekstrak DNA ikan tuna dan olahan tuna diamplifikasi dengan primer tuna F dan tuna R SID-B, elektroforegram PCR, ikan tuna segar dan olahan tuna menunjukkan bahwa sampel teramplifikasi pada fragmen 500 sampai 750 BP yang sesuai dengan DNA target yaitu 620 BP. Baik, kemudian yang selanjutnya itu kita akan memasuki pembahasan tentang sequencing. Nah, jadi tadi kan DNA-nya sudah diamplifikasi, kemudian nukleotida yang dari DNA yang telah teramplifikasi ini diurutkan dengan menggunakan software Mega 6.
Nah, kemudian hasil identifikasi spesiesnya menggunakan analisis BLAST. Jadi, data yang kita dapat dibandingkan dengan database yang udah ada di GenBank. Nah, terus dari hasil penelitian itu diketahui secara morfologi TU1 itu teridentifikasi sebagai Tunus albacares. Sedangkan menurut molekuler, hasilnya teridentifikasi sebagai Tunus obesus dengan tingkat homologi sebesar 99%. Nah, kalau ada perbedaan seperti ini, memang identifikasi secara morfologi ini cenderung akan lebih rawan terhadap kesalahan. Misalnya, dari 48 sampel dengan fork length 13-31 cm, teridentifikasi terdapat 12 big A dan 36 yellowfin dengan gen analisis genetik hati yang menunjukkan hanya terdapat 5 big A dan 43 yellowfin. Kemudian lanjut untuk bagian kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendeteksian keaslian ikan itu perlu untuk meyakinkan konsumen terhadap keakuratan pelabelan, kemudian menjaga kualitas serta keamanan pangan. Ada beberapa macam metode pendeteksian, misalnya morfologi, SBS page, EIF, dan sebagainya tergantung pada jenis produk dan apa yang kita inginkan. Nah, hasil elektroforesis PCR menunjukkan sampel teramplifikasi sesuai dengan gen target, yaitu pada kisaran 620 BP, dan hasil analisis BLAST menunjukkan bahwa sampel teridentifikasi sebagai Tunus albacares dan Tunus obesus dengan tingkat homologi sebesar 99%. Sedangkan produk olahan kalen dan filet teridentifikasi sebagai Tunus albacares dengan tingkat homologi 99%. Kira-kira itu